nilai maksimum dan minimum dari fungsi begini. Nah, fungsi sederhana begini sangat gampang. 3 sin X tinggal dilihat aja. Dan depan sin itu adalah nilai maksimumnya. Minimumnya adalah min 3. Ini tipe pertama, tipe yang sederhana. Ya. Divariasikan misalkan begini, 2 tambah 5 cos X. Nah, kita fokus aja dulu ke yang memiliki fungsi. Cos X depannya 5. Begitu. Jadi kita fokus ke sini, ini 5, tinggal 2 tambah 5, begitu saja. Sehingga maksimumnya 7, kemudian minimumnya 2-nya tetap, kemudian ininya jadi min. 2 kurangi 5 min 3. Ini nilai minimumnya. Ini adalah tipe yang sederhana. Kemudian di video sebelumnya tentang stasioner, sekilas muncul yang seperti ini. Ini juga tipe sederhana. Cirinya bagaimana? Di sini ada sin, di sini ada cos. Lihat sudutnya. Sudutnya sama-sama X. Ini sederhana. Bisa pakai turunan, tapi bisa juga pakai cara langsung. Nilai maksimum itu tinggal ambil saja angka-angka ini. Di sini, di depan sin, kalau tidak ada angka berarti diambil 1. Sehingga 1 dikuadratkan, ditambah. Kemudian ini ada angka akar 3. Mohon maaf, bukan min ya. Ada angka akar 3. Tinggal dikuadratkan saja. 1 dikuadratkan, 1. Akar 3 dikuadratkan, 3. Jadi, hasilnya adalah akar 4 atau sama dengan 2. Demikian. Bentuk seperti ini bisa langsung pakai cara ini. Ketika maksimumnya 2, pasti minimumnya adalah negatif 2. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx 2 cos x dalam interval x itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2V radian ya. Jadi kita lihat di penyelesaian, ini tadi fx sama dengan 2 cosinus x. Kemudian ingat tadi syarat dia mencapai nilai maksimum atau minimum itu kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti f aksen x kita turunkan 2 cos x. Turunan dari 2 cos x ini kan sama dengan min 2 kali sinus x. Ini tadi kita samakan dengan 0. Sehingga diperoleh sinus x ini sama dengan 0. Lalu kita ingat di persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sin x itu sama dengan 0, berarti sinus berapa saja yang nilainya 0. Berarti kita perolehlah x itu 0, kemudian V dan 2V. Inilah nilai x yang menghasilkan bahwa nanti sinus x itu sama dengan 0. Sehingga dari sini kita substitusi. Untuk x sama dengan 0 diperoleh, substitusikan kemari ke fungsi mula-mula, f0 itu sama dengan 2 kali kosinus 0. Dimana kosinus 0 itu kan hasilnya 1. Berarti ini 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk x sama dengan v. Nah, diperoleh fv itu sama dengan 2 kali kosinus v. Nah, lalu kita ingat nilai dari kosinus pi. Nilai kosinus pi itu kan sama dengan negatif 1 ya. Berarti 2 kali negatif 1 ini sama dengan minus 2. Kemudian kita substitusi x kita 2v. Untuk x sama dengan 2v, maka f2v ini sama dengan 2 kali kosinus 2v. Kemudian ingat bahwa kosinus 2v itu adalah hasilnya 1 ya. Berarti 2 kali 1 ini sama dengan 2. Nah, dari sini kita perhatikan, maka yang dikatakan nilai maksimum kita itu adalah 2 dan nilai minimumnya itu adalah negatif 2. Jadi kesimpulan kita, nilai maksimum kita itu adalah 2 dan yang minimum itu adalah negatif 2. Inilah dia penyelesaian untuk contoh yang bagian B. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri berikut ini. Ini saya mau pakai cara turunan dan pakai cara cepat ya. Nanti cara cepatnya di akhir video. Kita pakai konsep turunan aja dulu. Nah, yang pertama, yang nomor A, ya dia itu kan fx-nya 2 sin 2x ya. Kita kerjain A dulu. Fx sama dengan 2 sin x. Nah, kalau kita mau cari nilai maksimum minimum, kita harus cari titik stasionernya dulu ya. Syaratnya turunannya itu harus sama dengan 0. Nah, ya. Stasioner itu turunan harus sama dengan 0. Jadi ini kita turunin. Ya. 2-nya kita tulis, ya ini kan karena ini kan konstanta. Turunan dari sin 2x, kita turunin sin dulu. Turunan dari sin adalah cos 2x. Nah, yang di dalam sin itu ada fungsi. Fungsinya kita turunin lagi. Ini turunannya berantai karena di dalamnya ada fungsi. Turunan dari 2x adalah 2. Taruh di depan. Jadi dikali sama 2 yang ini. Tuh. Sama dengan 0. 0 dibagi 2 habis ya. Atau ini 4 ya. Kan dikali 4 ya. 4 dibagi 0 habis. Kan tinggal cos 2x sama dengan 0. Nah, cos yang nilainya 0 cos berapa? Cos 90. Ya, cos yang nilai 0 adalah cos 90. Ya udah kita coret. Ya, kan ada dua kemungkinan cos ya, nilai cos itu. Yang pertama, kita pakai positif 90 ditambah k kali 360 untuk mencari si nilainya. Jadi x sama dengan dibagi 2 semua nih. 45 dibagi 2
180K ya kan, dibagi 2. Untuk K0 ya, K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan, kan ini 0 berarti tinggal 45 derajat. Gitu. Terus untuk K-nya 1 ya, berarti kan 1 dikali 180 kan 180 ditambah 45 225 gitu ya. Kalau untuk K-nya sama dengan 1. K-nya 2 bisa nggak? Kalau K-nya 2 melebihi 360 nanti gitu ya. Cukup segini aja. Nah, sekarang kemungkinan kedua. Yang kedua kan cos itu kan punya nilai positif sama negatif. Yang tadi kan kita udah pakai positif, sekarang kita pakai yang negatif 90. Nah, sekarang kita bagi 2 kan. Jadi min 45 dibagi 2 juga dapat 180. Nah, kalau X-nya 0 kan jadi min 45, jangan. Ya, kita maunya positif. Kita K-nya 1 ya. Kalau K-nya 1, bentar. Berarti X-nya sama dengan 1 kali 180 kan 180. 180 dikurang 45 jadi 135. Terus kalau K-nya 2 berarti X sama dengan ini kan 360. Kalau K-nya 2 kali 180 kan 360 dikurang 45 jadi 315 gitu. Oke, nah ini udah dapat nih, ada 4. Nah, nilai 4 ini, yang 44 ini kita uji di sini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, jadi kita uji untuk X sama dengan 45 derajat. Kita masukin ke sini ya. Fx sama dengan 2 sin 2x. Berarti 2 kali sin 45 ya. 45 masuk ke sini ke X. 45 dikali 2. Ya, 45 dikali 2 jadi 90 ya, sin 90. Nah, sin 90 kan 1 dapat 2 gitu. Nah, lanjut lagi. Ya, untuk X-nya 135 deh, kita berurutan 135. Berarti Fx sama dengan 2 kali sin X-nya kan 135. 135 kali 2 270. Sin 270 kan min 1. Jadi min 1 kali 2 min 2 gitu. Terus lagi 225 ya, 225. Jadi Fx sama dengan 2 sin 225 nih, masukin X-nya 225 dikali 2 450. Sin 450 itu sebenarnya sin berapa? Dia sebenarnya sin 360 tambah 90. Ya kan? Kelewatan 90 kan, berarti sebenarnya dia sin 90. Jadi sin 90 kan 1 sama dengan 2. Terus 315 terakhir. 315 jadi 2 sin ya, 315 yang ini kita masukin ke sini kali 2 630. Nah, 630 itu sebenarnya sin berapa? Dia sama aja 360 ditambah 270. Nah, berarti dia sebenarnya adalah sin 270. Sin 270 itu adalah min 1 sama dengan 2 kali min 1 min 2. Nah, dari sini kita ketahuan nih ya, maksimumnya berapa? Ya, nilai minimumnya berapa? Ya, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, maksimumnya ketahuan nih, mana angka yang terbesar, 2 atau min 2? Yang terbesar kan 2. Berarti maksimumnya 2, minimumnya min 2 ya. Nah, nilai maksimum 2 itu pada saat kapan? Nah, ini lihat nih, pada saat X-nya 45 derajat, Y-nya 2 ya. Ini kalau ditanya titiknya, titik maksimum. Nah, tapi kalau ditanya nilai maksimumnya adalah 2. Nilai itu di Y ya. Ini kan Fx itu Y. Ini adalah Y. Terus kemudian ada lagi kan positif 2 itu di 225 derajat ya, dengan titik Y-nya 2. Terus kapan dia min 2? Pada saat 135 derajat, X-nya 135 derajat, baru dia min 2. Terus kemudian min 2 lagi pada saat 315, dia jatuhnya 2, min 2 sorry.